coba kita renungkan dari pagi mau tidur itu apa aja yang kita lakukan gitu. Dari situ pasti dari kita sudah bisa memilah dan memilih mungkin berapa persen lah kita untuk dunia tadi. Ya, dari yang diajarkan kemarin saya itu belum kita hisap diri soalnya gitu ya. Kita hisap diri dari tadi kita bangun tidur tadi sampai kita mau tidur lagi, coba kita ingat apa aja yang kita kerjakan. Dan dari situ kita juga bisa dosa apa yang telah kita lakukan dan ibadah apa yang telah kita lakukan. Mungkin dari situ kalau kita latihan rutin tiap hari itu insya Allah bisa mulai lebih arif dan bijaksana itu untuk. Kalau Pak Sis gimana? Sudah simbang belum? Saya juga masih susah. Gini Pak, kalau kayak gitu mah nggak usah dicari persentasenya berapa. Iya. Mungkin kalau maksudnya gini, masih ingat pepatah lagi. Nasihat Bang Jack. Ya. Bekerja keraslah seolah-olah besok kamu akan mati. Dan kembali lah. Oh kembali. Makanan. Karena sudah lama nonton Bang Jack. Sebenarnya itu sesuatu yang nggak tersebut sesuatu yang sangat menarik karena filsafat hidup yang betul-betul dia. Jadi ketika seorang ustadz mengatakan bersabarlah kamu, dia jawab, ustadz bisa ngomong bersabar karena ustadz bisa makan. Nah sedangkan kami perlu makan, bukan perlu sabar. Akhirnya ustadz ngomong, karena saya ustadz maka tanggung jawab dan dia menceritakan pekerjaan untuk orang yang memang kesulitan. Telepon Pak Jalal gitu. Telepon Pak Jalal. Datanglah minum Gus Pur. Pak Efri kayaknya mau ngomong dari tadi. Ya mau menyimpulkan. Silakan aja. Pamit ya. Gimana formulasinya? Mendengar dulu. Enak. Ada hikmah lain dari ayat yang tadi diucapkan Pak Sis. Saya tidak melihat keseimbangannya gitu. Tapi saya melihat remindernya gitu. Ini yang diingatkan ini adalah orang ahli ibadah gitu. Sedari dia beribadah dan semua tujuannya itu ibadah saja gitu. Diingatkan jangan selalu banyak beribadah gitu. Ingatlah dunia mula. Tapi banyak juga ayat dalam Al-Quran, banyak sekali gitu ya. Justru orang yang banyak sehari dia melakukan di dunia, diingatkan yang akhirat. Yang masalah sekarang adalah yang mana reminder ini, kedua ini yang bagus gitu. Apakah kita selalu melaksanakan ibadah, diingatkan dengan dunia, ataukah kita selalu melaksanakan dunia, diingatkan yang ibadah? Untung baik kok beribadah gitu, pada saat diingatkan. Saya kira kita perlu berusaha ini yang pertama ya, selalu beribadah tapi malah ya aja selalu jikeng gitu baru lapar gila taruh apa saya gitu kan ya tapi itu jadi apa itu fenomena di Indonesia juga Pak Amin itu kan sholat tarawih saya sering baca terakhir itu kalau sholat subuh kosong masjid tarawih malah rame itu padahal yang wajib kan sholat subuhnya bukan sholat tarawihnya ya bagusnya memang tarawih datang subuh datang ya. Ya tadi yang kena reminder saja itu. Jadi saya tidak melihat keseimbangannya gitu karena sangat susah. Bukan itu ya, bukan 50-50 bukan ya. Tapi kita lihat diingatkan itu katanya. Jadi kalau kita diingatkan dengan dunia berarti kita terlalu banyak ibadah gitu. Kalau kita terlalu banyak dunia, dengan nanti pengajian berarti ingat itu banyak dunianya itu. Oh, ini nembak saya ini kayaknya. susah dipresentasikan. Jadi ya kayak sabar, adil itu kan batasan-batasannya juga agak susah itu. Semua. Nggak Pak Sis nanya Pak Sis. Boleh nanya? Pak Heru ini soalnya sudah seimbang, jadi nggak perlu komentar ya. Pak Sis mau nanya. Kan tadi kan seperti disampaikan sama Pak Amin, ibadah itu hubungannya ke akhirat ya. Sebenarnya kita bekerja, kita belajar, kita jikeng, berbuat baik, itu ibadah nggak sih sebenarnya? Nah, itu kembali ke diniatkan awal gitu Pak Yusuf ya. Katakan insya Allah kalau kita jikeng, kemudian baito ya, diniatkan tidur untuk beribadah kepada Allah, tidur pun ya, untuk beribadah kepada Allah dan untuk mencukupi kebutuhan keluarga, insya Allah itu ada pahalanya. Jadi makanya sebelum kita jikeng, kita luruskan niat dulu. Kan sering diucapkan pada orang lain tuh ya, kita mau baito, kita niatkan itu. Jadi ajarkan baito aja gitu, cari duit gitu ya. Jadi baito untuk kucing hitam. Nah itu makanya habis masuk angin rasanya ini. Nah insya Allah kalau seperti itu Sama tercapai keseimbangan. Jadi seimbang terus kalau gitu ya.
Kalau niatnya sudah kayak gitu Sudah Pak simpang Efri. terus jadinya. Enggak, Pak. Ya udah sepuh. Efri dulu sepuh. Simpulkan aja. Oh, udah waktunya. Sudah semua jawab Efri. Simpulkan aja dia. Belum. Tenang aja. Tambahkan silakan lah. Efri belum. Pak Eri dulu aja Pak Eri. Berarti kalau bisa seperti tadi diluruskan niat dari awal. Berarti bisa saja ya saya mencari kemudahan untuk diri saya. Saya meniatkan jikeng saya ini karena lillahi ta'ala. Jadi saya jikeng aja dulu. Sholatnya nanti. Jadi itu mesti ingat lagu Fetty Vera. Yang sedang-sedang saja gitu. Itu kata Pak Jalal. Sering Itu lihat mah aja lah. itu mah Udah ada ini koleksi Papa Jalan bukan Fetty Vera. Kucing garong. Dari macan. Garong. Ah, ya harus bikin CC dulu nih. Dalam apa setiap Jumat itu kan imam selalu baca surat al-Jumu'ah ya. Di akhir surat itu disebutkan bahwa bersegeralah kamu ke masjid bila ada panggilan azan gitu ya. Dan setelah selesai sholat Jumat silahkan berhamburan gitu untuk mencari nafkah. Jadi itu kuncinya seimbang gitu. Begitu dipanggil azan bersegeralah datang gitu menghadapku. Dan apa itu selesai silahkan berhamburan, mau di dagangnya, jikengnya, mau baitonya, yang penting saat panggilan itulah diutamakan gitu. Kira-kira demikian lah Kalau rangkumannya. sempat melihat pasar-pasar masjid-masjid di pasar itu kalau Jumatan penuh gitu lah. Mungkin kata itu orang baik atau orang benar sholat mereka pulang nggak tahu nanti jamnya lagi atau apa. Nah sekarang itu banyak dai-dai yang masuk ke pasar di mana-mana ya. Karena kan pasar itu tempat pusatnya setan katanya kan. Oh iya itu saya Tipu mengurangi timbangan. Banyak ayat gitu. dalam Al-Quran. Ya. Turunnya di pasar. Ya. Turunnya di pasar memang. Betul. Itu sampai Al-Ustaz siapa? Mantan rocker. Siapa mantan rocker? Ayat itu turun di pasar. Bukan satu lagi. Hari Mukti. Ada Mukti. Itu selalu ke pasar-pasar tuh daerah Sukabumi, Jawa Barat, Bogor gitu. itu udah mati ya. Belum, hari Mukti mati. Disebut akhir ya kan. Ya dari Mati pasar kita ke pasar. Yang Itu hari Rusli. Yang mati hari Sabarno. Hari Rusli mati ya. Hari Rusli juga meninggal. Udah yang meninggal. Pancasila diselewengkan. Iya. Iya. Yang seniman itu kan? Seniman Bandung. Kalau hari Mukti Ada sih anaknya siapa? Mara Rusli bapaknya. Bapaknya itu. Bapaknya kakeknya. Mati sudah. juga ya selama ini kan ada dikotomi antara ibadah yang sifatnya seperti fikih ya kan, seperti yang sifatnya ritual gitu dengan ibadah-ibadah lainnya seperti ibadah sosial itu juga ibadah ya. Orang Islam itu banyak lemahnya di ibadah sosial biasanya, tidak peduli lingkungan, masyarakat sekitarnya, kemudian tetangga dan lain-lainnya, lebih cenderung dia ibadah-ibadah sifatnya ritual gitu, lupa yang sosial. Padahal sosial itulah yang menjadi kunci kemakmuran sebetulnya gitu. Lihat aja baza apa zakat ya, banyak orang miskin Islam tuh yang begini terus, fenomena lebaran Idul Fitri, puasa ini terus. Karena muslim-muslim yang kaya itu tidak merata zakatnya gitu. Atau juga zakat-zakat malnya tidak sempat hitung atau gimana gitu ya. Zakat mal. Ada zakat mal. Zakat mal ya. Padahal Islam sendiri kan memberikan istilahnya keleluasaan kita untuk mencari nafkah ya. Buktinya antara jam kerja kita